Dituduh PKI, antek Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang itu loh. Wong dia nggak ikut-ikutan kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI, saya menyerukan agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencela atau mencoba menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Capres dukungannya PSI siapa toh? Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju! Jojo ke Korea kok pakai bajunya ini Pak Prabowo? Loh, Mas Kaisang kan ngefans sama Pak Prabowo. Pak Menhan izin kalau bisa datang ke podcast kami. Kalau bisa kami mau membedah sisi lain dari Pak Prabowo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelum bergabung dengan PSI, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep sempat mengaku sebagai fans berat Prabowo Subianto. Bahkan Kaisang sampai mengenakan kaos bergambar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut saat liburan bersama sang istri di Korea. Kini setelah bergabung dengan PSI, banyak yang mempertanyakan arah dukungannya dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Kaisang Pangarep sendiri rupanya belum menentukan arah dukungannya dan partai politik yang ia pimpin saat ini di Pilpres 2024. Menurut Kaisang, sebelum menentukan arah dukungannya, pihaknya akan mendengarkan aspirasi dari DPD dan juga DPW PSI se-Indonesia. Namun Kaisang sendiri mengaku dekat dengan Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga mengaku kerap bertemu dengan capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Kaisang seusai penetapan dirinya sebagai Ketua Umum PSI, tepatnya pada Senin 25 September 2023. Di mana saat itu, awak media menanyakan apakah PSI bakal mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun saat itu Kaisang justru mempertanyakan alasan awak media yang tidak menyebutkan nama Anies Baswedan. Bahkan ia sempat meminta awak media bertanya untuk mengulangi pertanyaannya agar memasukkan nama Anies Baswedan. Sebab menurutnya hingga kini ada 3 nama baca pres yang bakal maju di Pilpres 2024. Saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat
lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu nggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang ngeledek, Kaisang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Ya, saya ini dari Rakyat Merdeka, mungkin agak pribadi nih. Mas Kaisang menjadi ketum ini sebelumnya ada diskusi nggak dengan Pak Jokowi? Atau bagaimana kan sempat dikatakan izin memilih pilihan yang berbeda. Nah, kita tahu Bu Mega menyarankan agar kadernya termasuk keluarganya harus satu partai. Nah, Mas Kaisang kan jadi ketumnya PSI. Lalu bagaimana tanggapan dengan Gibran yang saat ini juga mulai muncul sebagai bacawa pres yang diisukan akan maju pada 2024 ke depan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu bukan agak pribadi itu. Ya minta restu izin ya pasti ke orang tua. Tapi balik lagi saya hanya minta restu ya ke orang tua ya. Harus balik lagi, tapi kan saya sudah berkeluarga sendiri. Yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari istri saya. Kalau tadi dibilang harus satu partai, satu keluarga. Buat dilihat nanti mau tak liatin kakak saya kartu keluarga saya cuma ada saya dan Erina Sofia Gudo. Ya, itu. Oke, cukup ya. Cukup. Ya. Oh, Mas Gibran? Yang apa? Oh, bacawa pres. Ya udah. Ya biasa aja tuh. Kan emang bisa, kan belum. Emang sudah diputuskan ya. Ya kan belum diputuskan juga gitu. Saya aja baru di sini. Nah, nanti dulu kita lihat dulu ke depannya bagaimana. Partai Solidaritas Indonesia membuat gempar publik di tengah memanasnya politik menjelang Pilpres 2024 dengan menetapkan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum. Dengan perubahan Ketua Umum ini, kemanakah nantinya PSI akan berlabuh? Keputusan ini ditetapkan dalam Kopi Darat Nasional PSI yang digelar pada Senin 25 September 2023 malam. Para kader yang hadir pun secara lantang meneriakkan nama putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Dalam sambutannya, Kaisang mengungkap alasan bergabung dengan partai politik. Hal ini bermula saat dirinya melihat banyaknya anak muda yang pesimis dengan politik. Oleh karenanya, Kaisang mengaku ingin melihat politik dari kacamata yang lain. Lantas setelah berubahnya ketua parpol, kemanakah PSI nantinya akan berlabuh untuk memenangkan Pilpres 2024?
Seperti diketahui sebelumnya, PSI telah membatalkan dukungannya kepada Baca Pres Ganjar Pranowo. Grace menyebut PSI akan kembali menyerap aspirasi rakyat terkait Capres-Cawapres pilihan mereka. Arah dukungannya mempertimbangkan faktor siapa Cawapres yang akan mendampingi. Sementara saat ini PSI terlihat mesra dengan Baca Pres Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari kedatangan kader PSI di Rapimnas Partai Demokrat yang mendeklarasikan Prabowo Capres pada Kamis 21 September. Selain itu, Kaisang selama ini juga kerap mengatakan jika dirinya mengagumi Prabowo. Saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya insya Allah PSI lolos parliamentary threshold 4%. Dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Nggak apa-apa tua umur sedikit, nggak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah, ini mereka juga ada Jokowers sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung. Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu, agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama, rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Kaisang Pangarep merespon soal jalan politiknya yang berbeda dengan ayahnya Presiden Joko Widodo dan kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Diketahui Jokowi dan Gibran merupakan kader PDIP. Bahkan kakak ipar Kaisang Bobi Nasution juga merupakan kader PDIP. Namun Kaisang lebih memilih bergabung dengan PSI ketimbang PDIP. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat mengingatkan Kaisang bahwa partainya punya aturan dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai yang berbeda. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Sabtu 28 Januari 2023 lalu. Terkait aturan tersebut, Kaisang berdalih bahwa meski dirinya memiliki hubungan keluarga, namun ia sudah berbeda kartu keluarga setelah menikah dengan Erina Gudono. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di Jakarta Theater pada Senin 25 September malam. Meski begitu, Kaisang mengaku sudah meminta izin Jokowi untuk gabung dengan PSI. Selain itu, Kaisang juga telah mendapatkan restu dari sang istri untuk terjun ke dunia politik. Sementara itu sebelumnya PDIP juga sempat menyatakan bahwa mereka tidak bisa melarang Kaisang jika ingin bergabung dengan PSI. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat. Dirinya mengatakan bahwa Kaisang sudah dianggap dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya.